Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Tiara Gustiani sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang sistem auditori. Sebelum kita menjelaskan tentang apa itu sistem auditori, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Riona saya Serafina Dira, dengan saya Tiara Gustiani, dan Wanda Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu stimulus pendengaran. Proses mendengar melalui 3 tahapan, yaitu tahap pemindahan energi fisik berupa stimulus bunyi ke organ pendengaran, tahap konversi atau transduksi, yaitu pengubahan energi fisik stimulasi tersebut ke organ penghantaran impuls saraf ke korteks pendengaran. Proses pendengaran diawal dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea. Di dalam proses pendengaran terdapat bagian-bagian organ telinga yang bekerja secara keseluruhan untuk membentuk suatu fungsi pendengaran. Proses pendengaran dimulai dari adanya gelombang suara yang sampai di telinga kita. Gelombang suara tersebut ditangkap oleh daun telinga yang kemudian melalui proses pendengaran oleh indera pendengar sampailah kepada suara yang kita dengar. Yang kedua, saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang anatomi pendengaran. Anatomi pendengaran terbagi menjadi 3, yaitu pada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Saya akan menjelaskan di sini tentang anatomi telinga luar. Telinga luar merupakan bagian telinga yang terdapat di lateral dari membran timpani, terdiri dari aureliculum, meatus acoustus externus atau MAE, dan membran tympani atau MT. Telinga luar menangkap bunyi dari udara dengan bantuan sayap yang disebut daun telinga dan mengirimkannya melalui saluran telinga ke telinga tengah. Bagian tengah ini memiliki selaput atau genderang telinga yang disebut tympanum yang bergetar saat bunyi mencapainya. Getaran gendang telinga menggetarkan 3 buah tulang-tulang kecil yang disebut dengan tulang-tulang pendengaran dan mengirimkan sensasi ke telinga dalam. Bagian utama dari telinga bagian dalam memiliki bentuk seperti cangkang siput yang disebut rumah siput. Rumah siput ini memiliki banyak sekali sel rambut berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Getaran bunyi yang diterima dari telinga dalam menyebabkan cairan mengalir ke rambut-rambut ini dan membuatnya ikut bergetar. Getaran ini diubah menjadi sinyal-sinyal saraf oleh rumah siput dan diteruskan ke otak melalui sekumpul saraf pendengaran. Cairan di dalam rumah siput juga membantu menjaga keseimbangan karena saat kita menggerakkan kepala ke samping, cairan yang mengalir berputar memberitahu otak tentang kemiringan tubuh kita. Proses pada telinga luar juga meliputi gendang telinga, daun telinga, dan liang telinga. Selanjutnya, anatomi telinga tengah akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Riona. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi telinga tengah. Ruang telinga tengah atau disebut juga dengan cavum timpani. Telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes yang saling berkaitan dan hubungan membentuk artikulasi. Malleus menempel pada membran timpani, sedangkan stapes menempel pada oval window yang merupakan gerbang menuju koklea yang berisi cairan. Saat membran timpani bergetar, tulang-tulang tersebut bergerak dengan frekuensi yang sama mentransmisikan frekuensi tersebut menuju oval window. Tiap-tiap getaran menghasilkan pergerakan seperti gelombang pada cairan di telinga dalam dengan frekuensi yang sama dengan gelombang suara aslinya. Sistem oksikel mengamplifikasikan tekanan dari gelombang suara pada udara dengan 2 mekanisme untuk menghasilkan getaran cairan pada telinga. Nah, 2 mekanisme itu yaitu yang pertama adalah karena permukaan area dari membran timpani lebih besar dari oval window. Tekanan ditingkatkan ketika gaya yang memengaruhi membran timpani disampaikan oleh oksikel ke oval window.
Yang kedua adalah kerja dari oksikel memberikan keuntungan mekanisme lainnya. Selain itu, telinga tengah juga terdapat dua buah tulang otot, yaitu M. tension timpani dan M. stapedius. Kedua otot ini berfungsi memperkuat rantai oksikulas, mempertahankan dan memperkuat rantai oksikula dan meredam bunyi yang terlalu keras sehingga dapat mencegah kerusakan pada organ koklea. Selanjutnya, anatomi telinga dalam akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi telinga dalam. Telinga dalam terletak di dalam tulang temporal bagian petrosa. Anatomi telinga dalam meliputi koklea dan organon korti. Koklea adalah sebuah struktur yang menyerupai siput yang merupakan bagian dari telinga dalam yang merupakan sistem tubular terkurung yang berada di dalam tulang temporalis. Berdasarkan panjangnya, komponen fungsional koklea dibagi menjadi 3, yaitu kompartemen longitudinal yang berisi cairan, ductus koklear yang ujungnya tidak terlihat dikenal sebagai skala media, merupakan kompartemen tengah. Bagian yang lebih di atasnya adalah skala vestibuli yang mengikuti kontur dalam spiral dan skala timpani yang merupakan kompartemen paling bawah yang mengikuti kontur luar dari spiral. Cairan di dalam skala timpani dan skala vestibuli disebut perilimfe. Sementara itu, ductus koklear berisi cairan yang sedikit berbeda, yaitu endolimfe. Bagian ujung dari ductus koklearis di mana cairan dari kompartemen atas dan bawah bergabung disebut dengan helikotrema. Skala vestibuli terkunci dari telinga tengah oleh oval window, tempat stapes menempel. Sementara itu, skala timpani dikunci dari telinga tengah dengan bukaan kecil berselaput yang disebut round window. Membran vestibular tipis membentuk langit-langit ductus koklear dan memisahkannya dari skala vestibuli. Membran basilaris membentuk dasar ductus koklear yang memisahkannya dengan skala timpani. Membran basilaris ini sangat penting karena di dalamnya terdapat organ korti. Organ korti terletak di atas membran basilaris di seluruh panjangnya, mengandung sel rambut yang merupakan reseptor suara. Sekitar 30.000 cung syaraf dan sebanyak 16.000 sel rambut di dalam masing-masing koklea tersusun menjadi 4 baris sejajar di seluruh panjang membran. 1 baris sel rambut dalam dan 3 baris sel rambut luar. Dari permukaan masing-masing sel rambut menonjol sekitar 100 rambut yang dikenal sebagai stereosilia. Sel rambut menghasilkan sinyal syaraf jika rambut permukaannya mengalami perubahan bentuk secara mekanik. Akibatnya, gerakan cairan di telinga dalam. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya proses pendengaran. Proses mendengar melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap pemindahan energi fisik berupa stimulus bunyi ke organ pendengaran. Yang kedua yaitu tahap konferensi atau transduksi, yaitu pengubahan energi fisik stimulasi tersebut ke organ penerimaan. Dan yang terakhir yaitu tahap penghantaran impuls ke saraf ke korteks pendengaran. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea. Getaran bunyi yang diterima oleh membran timpani dan diteruskan ke koklea melalui tulang pendengaran. Tulang pendengaran yaitu tadi stapes, incus, dan malleus akan menggetarkan jendela lonceng, dan getaran ini akan menimbulkan gelombang cairan perilimfe di dalam saluran vestibular dan saluran timpani. Gelombang
Getaran dalam saluran vestibular juga melintasi membran vestibular masuk ke saluran kohlear yang selanjutnya melintasi membran basilaris ke saluran timpani. Tekanan gelombang ini akan menggetarkan membran basilaris ke atas dan bawah yang mengakibatkan ujung rambut korti bersentuhan dengan membran tektorial. Sentuhan ini merupakan stimulus bagi organ korti yang akan segera meresponnya dalam bentuk pembebasan neurotransmitter ke ujung dendrit saraf pendengaran atau saraf kohlear yang berada pada pangkal organ korti. Impuls saraf yang terjadi pada ujung dendrit ini akan diteruskan melalui serabut saraf kohlear ke pusat pendengaran di otak ke pusat pendengaran yang ada di otak, sehingga terjadi proses mendengar. Nah, bisa dilihat ya di gambar ini bagian-bagian telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, secara ringkasnya mekanisme terjadinya proses pendengaran itu masuknya getaran dari benda ke telinga, kemudian telinga luar itu bagian ini menangkap getaran bunyi. Lalu telinga tengah meneruskan ke telinga dalam untuk menerima getaran bunyi, lalu reseptor meneruskan ke otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada sistem auditori. Yang pertama tuli, yaitu rusaknya lobus temporalis. Yang kedua defisit persepsi auditori, yaitu kerusakan dalam fungsi normal penerimaan dan persepsi kemampuan untuk mengenali suara. Yang terakhir berdenging karena suara keras, yaitu dapat merusak saraf, selaput, dan sel rambut. Jadi itu tadi kerusakan pada sistem auditori. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Nah, itu jadi penjelasan tentang sistem auditori dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya atau ada pertanyaan mengenai sistem auditori, bisa hubungi kelompok kami melalui Japri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.